Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizma Ramdiani Griselda dari kelas 11 IPS 3 yang berabsen 25. Pertama-tama saya akan menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya. Tak lupa juga kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah materi yang berada di kelas 11 semester 2 dan di sini saya akan mempresentasikannya. Yang pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi suatu permasalahan yang ditulis melalui metode-metode ilmiah yang sesuai kaidah penulisan tertentu. Karya tulis ilmiah disusun berdasarkan fakta dan bersifat objektif, tidak bersifat emosional, dan tersusun secara sistematika dan logis. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang baku. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Munawar Syamsuddin, tulisan ilmiah adalah naskah yang membahas masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh dan teratur dan konsisten. Menurut Wahyu, suatu karangan dapat dikatakan ilmiah jika ia mengungkapkan suatu permasalahan dengan metode ilmiah. Yang ketiga, menurut Yamilah. Menurut Yamilah, ragam karya ilmiah terdiri dari beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Menurut pengelompokan itu dikenal dengan ragam karya ilmiah, seperti makalah, tesis, skripsi, dan disertasi. Jenis-jenis karya ilmiah diantaranya formal. Formal berisi tentang skripsi, tesis, dan disertasi. Yang kedua, semi-formal. Semi-formal berisi tentang laporan, jurnal, dan makalah. Yang ketiga, populer. Populer berisi tentang majalah, koran, dan situs internet. Tujuan karya tulis ilmiah yang pertama, melatih keterampilan dasar menjalankan penelitian dengan benar dan teratur. Yang kedua, bisa menjadi transformasi pengetahuan bagi sekolah lain. Yang ketiga, wahana melatih mengungkapkan pikiran atau hasil penelitian berupa tulisan ilmiah dan sistematis. Struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan mencangkup cover, kata pengantar, abstrak atau rangkuman, dan daftar isi. Yang kedua, isi dan pembahasan. Isi pembahasan mencangkup pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, dan hasil penelitian. Yang ketiga, penutup. Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran serta lampiran. Cara menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama, dengan judul. Judul harus jelas dan lengkap. Cara menulis judul ada dua cara. Cara yang pertama, huruf kapital semua, dan cara yang kedua, huruf kapital hanya di awal saja. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan mencangkup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang ketiga, kerangka teoritis, yang berisi tentang kajian atau landasan teori, yang menyantumkan penjabaran atau penjelasan. Yang kedua, mencantumkan sumber. Yang keempat, metodologi penelitian. Prosedur atau tahapan-tahapan penelitian dimulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan data, sampai dengan pelaporan. Metodologi penelitian terbagi dari yang pertama, metode deskriptif, yang berisi fakta secara apa adanya tanpa adanya pengakuan apapun. Yang kedua, metode eksperimen, metode penelitian yang tujuannya untuk mendapatkan gambaran dari suatu gejala setelah dilakukan percobaan. Yang ketiga, metode penelitian kelas, tujuannya memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi di kelas tertentu. Contohnya, prestasi siswa atau motivasi belajar. Yang kelima, pembahasan. Pembahasan adalah data hasil penelitian serta keterkaitan data dengan teori.
Yang keenam, simpulan. Simpulan adalah rangkuman yang merancang bagian pendahuluan, kerangka, teori, dan pembahasan. Saran adalah yang berkaitan dengan hasil penelitian. Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama, reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. Dengan begitu, maksud karya ilmiah itu langsung bisa diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, harus memiliki kesan emotif. Ciri-ciri karya ilmiah selanjutnya ini harus objektif dan tidak boleh emotif atau dibuat dengan dasar perasaan penulis. Hal ini penting agar karya ilmiah yang dibuat dapat menjadi suatu karya yang objektif, bukan berpihak pada emosi penulis. Langkah-langkah menulis karya ilmiah. Yang pertama, tentukan topik. Yang kedua, ruang lingkup yang terbatas. Contoh, meneliti kemunculan aplikasi TikTok, sejarah, dampak, dan penggunaannya. Membuat kerangka tulisan. Yang keempat, penggunaan data teori yang mencangkup observasi, wawancara, dan kuesioner. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.